Oke, selamat pagi teman-teman Trusty. Sekarang video yang akan saya tunjukin ke kalian ini adalah konsep ya bagaimana unit link ya yang akan saya jelasin tentang link term itu akan benar-benar powerful. Link term ini adalah andalan Prudential adalah UP jiwa ya, di mana UP jiwa ini akan keluar kalau nasabah meninggal dunia ya. Namanya aja sudah term, artinya adalah konsepnya bisa pele, mulai dari yang terpendek 55 tahun, di cover sampai 55, atau 65 tahun, atau 70, 75, 85, sampai 99, semua ada pilihannya. Nah, ini adalah sebuah kelebihan teman-teman. Kenapa? Karena semua orang, ini saya kasih contoh ya, ini Pak Ali nih, join di sebuah asuransi. Mau nggak mau, dia berapapun usianya, harus beli UP Jiwa itu 99 tahun. Padahal ada pilihan di Prudential bisa pilih 55, bisa pilih 65, bisa pilih 70, bisa pilih 75 dan seterusnya. Ini adalah sebuah kelebihan. Akan saya tunjukin ke Anda kenapa ini sebuah kelebihan. Saya kasih contoh ya. Teman-teman, unit link ini bicara tentang fleksibilitas. Sekali lagi, kalau kita bicara tradisional, kita bicara tentang kepastian. Kalau kita bicara unit link, itu bicara tentang fleksibilitas. Nah, fleksibilitas dalam hal apa? Satu, pembayaran premi. Ini fleksibilitas. Kok bisa? Iya, karena pembayaran premi fleksibel. Lu mau bayar 5 tahun bisa, mau bayar 8 tahun bisa, mau bayar 20 tahun silakan, mau bayar seumur hidup silakan. Semuanya fleksibel. Dua, ya, di dalam unit link saking fleksibelnya kita diberi fasilitas yang namanya cuti premi, yaitu kondisi kita nggak bayar premi tapi kita bisa diproteksi. Kenapa itu? Karena ada nilai tunai di dalam konsep unit link, di mana untuk bisa membuat polis ini tetap hidup, Anda cukup mengontrol jumlah nilai tunai lebih besar daripada biaya asuransi. Nah, tentu pembayaran premi lah yang menentukan nilai tunai mau besar apa tidak ya. Nah, kemudian yang ketiga, fleksibilitas unitnya apa? Bisa diedit teman-teman. Nah, isi polis bisa diedit mulai dari isinya. Termasuk dalam hal ini yang mau saya sampaikan adalah masalah pengeditan termnya. Saya kasih Anda contoh ya, pakai contoh kasus aja biar gampang. Saya punya teman usia 43 tahun. Dia beli link term ya, itu sebesar 10 miliar di cover sampai dengan umur 65 tahun. Oke? Berapa preminya? Preminya 5.800.000 per bulan. Sempat dia tanya saya, bro, kalau cuma sampai 65, nanti 66 kan saya sudah nggak di cover. Terus gimana ini? Oke, saya kasih dia contoh yang kedua supaya dia paham. Saya cover dia langsung sampai umur 99 tahun. Teman-teman, apa yang terjadi? Saya lupa ya, nggak tahu persis ingetnya ya. Sekitar hampir 20 juta per bulan. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya. Sama-sama beli UP Jiwa 10 miliar. Yang satu bisa dapat premi hanya 5,8, yang satu bisa dapat premi 20 juta. Padahal dengan manfaat yang sama 10 M. Kenapa? Karena efek pemilihan masa berlakunya. Nah, teman-teman, kalau saya sebagai agentnya, sebagai konsultannya, saya pasti akan kasih dia advice ambil yang 65 dulu. Kenapa? Alasan saya yang pertama, umur 43 sampai 65 itu masih 22 tahun, masih sangat panjang, itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti ingat bahwa ada fasilitas nomor 3, yaitu diedit. Saya kasih contoh, ini perjalanan hidup, ini saya bahas yang nomor 3 ya. Dia hari ini 43. Ketika dia bayar, misalkan 10 tahun kemudian, umur kan masih 53. Ya, ini dia mau editnya di sini. Dia diproteksi sampai 65 semestinya. Ini kan yang dia beli. Tetapi begitu di titik ini dia edit, apa yang dia lakukan? Dia perpanjang kontrak ini. Dia nggak mau di cover sampai 65, tapi dia maunya langsung 99. Supaya pasti berfungsi polis ini. Teman-teman, apa yang terjadi ketika dia dimundurin ke 99? Tentu premi ini akan naik dong. Betul ya? Pasti preminya naik. Nggak mungkin pakai premi 5,8 lagi. 5,8 itu kan beli sampai di sini. Karena ingin diedit,
tentu preminya naik. Saya nggak tahu naik berapa, ini contoh ngawur aja ya. Misalkan berubah jadi 25 juta misalkan per bulan. Kok bisa Pak Wibi pakai asumsi sekitar 25? Ya iyalah, coba Anda pikir. Hari ini aja kalau beli umur 43, minta langsung ke 99, kan 20 juta per bulan. Bagaimana kalau startnya bukan umur 43, tapi 53? Tentu nggak mungkin 20 dong, lebih besar dari 20. Nah, kebiasaan sampai sini? Oke, saya lanjut. Teman-teman, 10 tahun dia sudah bayar premi di sini. Tentu ini sudah membentuk yang namanya nilai tunai. Ya, membentuk nilai tunai. Nah, ketika dia melakukan pengeditan ini, ada fasilitas di dalam unit link, yaitu boleh cuti premi. So, teman-teman, ketika dia melakukan edit ini dan premi sudah naik ke sini, ambil fasilitas cuti premi. Loh Pak Wibi, jadi nggak usah dibayar ya? Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Yang penting kontrol nilai tunai dikurangi biaya asuransi, cost of insurance, coy ya, itu hasilnya tetap positif atau ada sisa, maka polis tetap jalan. Nah, tapi ngomong-ngomong, kalau cuma bayar 10 tahun, kemudian diem melulu alias cuti terus, lama-lama habis dong nilai tunai. Yes, betul sekali. So, mau nggak mau, kita harus melakukan penambahan nilai tunai. Betul? Nah, nambah nilai tunainya dengan cara apa? Lakukan yang namanya top up. Seperti itu. Nah, top up-nya bagaimana caranya Pak Wibi? Karena di dalam polis PGB ini, top up itu tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Top up itu hanya bisa dilakukan ketika jatuh tempo premi hanya ada satu di depan kita. So, teman-teman, yang bisa dilakukan adalah pesan saya, simple ke nasabah saya. Ketika di titik 53 ini dia melakukan alteration, mengedit jadi 99, kemudian ambil keputusan untuk cuti premi, saya bilang ke nasabah, cutinya itu cuti kepru loh ya. Tapi pada prinsipnya 5,8 ini harus tetap kamu setor sendiri ke akunmu. Let's say misalkan ini pakai akun BCA dia. Ya. Jadi waktu dia cuti premi di Prudential, duit 5,8 ini disetor ke BCA dia sendiri aja. Setor sendiri. Contoh nih, ternyata dia sudah setor 4 tahun di BCA dia. Artinya berarti dia cuti premi di Prudential 4 tahun. 5,8 dikali 4 tahun, kurang lebih duit yang sudah terkumpul sekitar 240 juta. Betul ya? Nah, 240 juta inilah yang akan menjadi dana top up. Jadi ketika dia umur 57, betul ya? 53 dia edit, 4 tahun dia cuti, nilai tunai sudah mulai nyusut, maka di tahun 57, usia 57, duit hasil kumpulan premi dia sendiri ke BCA, yaitu 240 juta, ditop up-kan ke akun polisnya dia. Dengan cara, satu, kirim dulu formulir penghentian cuti premi. Form penghentian cuti premi. Dengan demikian, maka cuti premi 4 tahun akan ditagih hanya 1 bulan. Berarti nomor 2, tagihan premi yang 25 juta ini, ya, yang ini loh. Ini kan sudah naik ini, misalkan jadi 25. Berarti 240 ini, 25-nya masuk ke premi 1 bulan itu, kemudian yang nomor 3, isi form top up-nya, sisanya berarti berapa? 215 juta. Kan sama aja 240. Cara ini jauh lebih murah, jauh lebih efektif, tetapi sekali lagi unit link butuh pengetahuan, butuh skill, butuh knowledge yang sangat baik. Kalau Anda tidak punya kemampuan itu, hati-hati jualan unit link. Unit link itu the best, tetapi butuh pengetahuan, butuh skill, butuh segalanya. Ya, memang seperti itu kalau unit link. Nah, ini adalah salah satu the best rider-nya Prudential. Ya, kenapa teman-teman UP Jiwa itu yang membuat orang kaya makin kaya, tahu nggak? Kenapa? Karena belinya murah. Coba Anda pikir aja, aset 10 miliar, belinya cuma pakai duit 5.800.000 umur sesaya 43 tahun. Murah nggak? Murah sekali teman-teman. Karena kalau saya hari ini beli rumah senilai 10 miliar, cicilan saya 100 juta. Tapi di sini saya cuma 6 juta kurang. Murah banget nggak? Yang harus Anda perhatikan adalah saya lebih murah 16 kali. Betul ya? 100 juta per bulan dibagi 6 juta per bulan. 16 kali. Artinya kalau saya benar-benar punya uang 100 juta, saya beliin polis link tem lagi,
saya akan dapat 160 miliar, teman-teman. Gimana caranya rumah 10 miliar akan nguber duit saya senilai 160 M dalam bentuk UP Jiwa? Nggak ada musuhnya, teman-teman. Ya, dan sekali lagi, seringkali saya sampaikan bahwa polis asuransi berguna dalam hal satu, likuiditasnya luar biasa. Kedua, urusan pengalian biaya untuk biaya pengalian asetmu. Orang kaya pasti asetnya banyak, dan ketika meninggal dunia, aset itu tidak akan otomatis pindah tangan ke istri aja atau ke anak aja. Butuh yang namanya biaya pengalian. Kurang lebih 7-10% untuk biaya balik nama, untuk biaya BPTP, dan untuk biaya notaris. Belum lagi mungkin ada biaya marketing kalau misalkan suatu hari mau dijual. So teman-teman, luar biasa sekali produk ini. Ya, sekali lagi kuasai dengan baik, maka Anda bisa jualan LinkedIn dengan bagus sekali. Oke, semangat ya.